warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabar-kabar sahabat online semua? Insyaallah baik ya. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Nah, di masa pandemi seperti ini, tentu kita harus menjaga kesehatan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat yang patut kita syukuri, sangat-sangat kita syukuri, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman. Nikmat iman yang Allah berikan kepada kita tentu saja berupa rasa damai dalam hati kita, rasa bersyukur, rasa iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah selalu menguji kehidupan ini. Tidak ada baik yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Seperti pandemi saat ini merupakan ujian yang bisa berupa penyakit. Dengan penyakit ini apakah kita akan bersabar, ataukah akan kita mengeluh, atau kita malah akan menggugat Allah? Mengapa Allah memberikan penyakit seperti ini? Nah, di sini kita akan berbicara tentang sabar dan syukur, karena sabar dan syukur merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ketika kita bisa bersabar, tentu kita juga harus bisa bersyukur. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menguji kehidupan ini. Tidak ada yang luput dari ujian Allah. Satu pun tidak ada yang luput dari ujian Allah. Kita sebagai makhluk hidup, kita sebagai hamba Allah yang Allah sayangi, yang Allah cintai, tentu akan Allah uji. Apakah ujian itu berupa kesenangan atau berupa kesedihan, berupa kemiskinan atau kekayaan, itu juga ujian. Berupa tawa atau air mata, itu juga ujian. Tawa merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita berhusnuzon kepada Allah bahwa ketika Allah mendatangkan ujian kepada kita, kita merupakan salah satu makhluk yang Allah cintai, yang Allah perhatikan, karena Allah mendatangkan ujian. Nah, jadi tidak semua ujian itu berupa kesusahan, tidak semua ujian itu berupa kesulitan, begitu ya. Jadi kebahagiaan yang kita rasakan, terkadang kita merasa kecukupan, kita merasa kekayaan sedang berpihak kepada kita, atau keberuntungan sedang berpihak kepada kita, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekayaan, dengan kesenangan, apakah kita masih mengingat Allah, apakah kita tetap bersyukur kepada Allah, atau malah kita melupakan Allah, atau malah kita meninggalkan dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, dalam ayat ini bahwa Allah akan menguji kita dengan kesenangan maupun kesedihan. Apakah dengan kesenangan itu kita mengingat Allah, atau malah kita melupakan Allah? Apakah dengan kesedihan itu kita bersabar, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah, atau malah kita mengeluh, kita marah, atau kita bahkan auzubillah kita bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Sungguh manusia itu tidak luput dari ujian, karena selama kita masih hidup, kita masih bernafas, kita masih tinggal di muka bumi ini, maka akan ada terus-menerus ujian silih berganti untuk datang menguji kita, menguji keimanan kita, menguji ketakwaan kita, menguji kesabaran kita. Nah, kita sebagai umat muslim tentu harus bersabar. Bagaimana cara bersabar atas ujian yang Allah berikan? Dengan cara kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat mencintai dan menyayangi hambanya sehingga Allah memberikan ujian itu kepada kita. Kemudian kita perhatikan lagi pada surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari ayat ini Allah sudah mengatakan bahwa wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi,
Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang kita takuti, minal khaufi, dari ketakutan kita. Takut akan apa? Tentu saja ketakutan ini banyak bentuknya ya. Bisa berupa ketakutan misalnya ketika kita mulai berhijrah atau kita melakukan suatu kebaikan, kemudian terbesit dalam hati bahwa saya takut ketika saya berhijrah, ketika saya berubah lebih baik, saya kehilangan pekerjaan saya atau saya kehilangan teman-teman saya. Ini merupakan ketakutan yang muncul dari was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dari was-was atau bisikan-bisikan dari golongan jin dan manusia. Dari golongan manusia tentu saja ada yang membisikkan kita atau mengatakan bisikan-bisikan dari tetangga ketika kita mulai berhijrah. Tentu pasti ada omongan-omongan yang kita dengar yang membuat kita ragu. Kemudian ada juga was-was dari syaitan ketika kita akan membuat kebaikan, kita takut akan kehilangan hal-hal yang sebelumnya kita miliki, karena Allah tentu tidak akan membiarkan hambanya meskipun ia ingin berbuat baik, akan Allah uji apakah hamba itu akan tetap berbuat kebaikan atau malah hamba itu akan berhenti dalam berbuat kebaikan. Itu merupakan ujian. Kemudian wal ju'i, yaitu kelaparan. Allah akan menguji kita dengan kelaparan. Dengan kelaparan itu apakah kita semakin mendekatkan diri, apakah kita bersabar atau malah kita mengeluh. Wa naqsim minal amwali wal anfus, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Tentu banyak ujian yang mungkin hanya diartikan tuh ujian merupakan kekurangan harta atau kemiskinan. Apakah hamba itu akan bersabar ketika Allah kasih ujian berupa kekurangan harta, kemudian wal anfus atau kehilangan seseorang yang dicintainya. Siapa yang tidak merasakan kesedihan ketika orang yang dicintainya, orang yang disayanginya di muka bumi ini meninggalkan dia? Tentu semua orang akan merasakan kesedihan. Ketika merasakan kesedihan itu, apakah kita akan terus berlarut-larut sehingga kita akan menyalahkan Allah? Mengapa Allah mengambil orang yang kita cintai? Ketika Allah mengambil orang yang kita sayangi, orang yang kita percaya, sahabat-sahabat kita, orang tua kita, anak-anak kita, Allah akan menguji dan melihat bagaimana ketaatan seorang hamba ini. Apakah ia akan berlarut-larut dalam kesedihannya, atau ia akan bangkit, kemudian ia akan mengikhlaskan apa yang Allah berikan kepadanya, apa yang Allah ambil darinya. Nah, itu merupakan bentuk kesabaran dari seorang mukmin, seorang yang beriman. Minas samarat, yaitu kekurangan buah-buahan. Allah uji kita dengan kekurangan buah-buahan. Seorang petani yang menanam buah-buahan atau menanam padi atau apapun, Allah gagalkan panennya, apakah ia akan bersabar atas ujian yang Allah berikan atau malah ia akan mengeluh? Kemudian berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wabashirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah, yang apabila mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya ini hanyalah titipan dari Allah dan sesungguhnya ini akan dikembalikan kepada Allah. Ini ada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Di antara teman-teman udah ada yang pernah dengar atau berkali-kali mungkin sudah pernah mendengar kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam terhadap dirinya dengan memberikan sebuah penyakit kulit yang sangat mengerikan. Mungkin kita tidak bisa membayangkan bagaimana ketika itu Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit yang mungkin tidak pernah sebelumnya ada orang yang mengalami penyakit itu, penyakit kulit yang sampai ulat pun menggerogoti kulitnya. Pada kala itu Nabi Ayub alaihissalam memiliki kaum pengikut yang banyak, memiliki anak-anak yang banyak, memiliki istri, kemudian kehidupannya seolah-olah di pandangan kita sempurna. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah, diberikanlah penyakit kulit yang sangat mengerikan. Kemudian pada hari pertama kaumnya langsung meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Di hari kedua anaknya yang dikatakan berjumlah 12 orang semuanya meninggal. Bagaimana keadaan ketika ada orang yang diberikan ujian bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja akan ada rasa kesedihan di dalam hatinya. Tapi Nabi Ayub tetap bersabar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ketiga yang harta Nabi Ayub banyak berlimpah ruah, lenyap begitu saja. Hartanya lenyap,
kaumnya meninggalkannya, anaknya meninggal dunia. Tapi apa? Nabi Ayub tetap bersabar. Maka Nabi Ayub tidak meminta untuk disembuhkan dari penyakit yang dideritanya. Sampai suatu ketika dikatakan bahwa di cerita itu Nabi Ayub dan istrinya harus pindah mencari sebuah tempat di mana tidak ada orang di sana. Itu disebabkan karena penyakit Nabi Ayub tadi. Nabi Ayub tetap bersabar atas penyakit yang dideritanya. Istrinya sampai pernah berkata bahwa, wahai suamiku, mengapa engkau tidak berdoa kepada Rabbmu? Ketika engkau berdoa tentu saja Rabbmu akan langsung mengabulkan apa yang engkau minta. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ayub alaihi salam? Nabi Ayub tidak berdoa untuk meminta disembuhkan, tapi Nabi Ayub malah berkata, sungguh aku sangat malu ketika aku meminta kesembuhan dari Tuhanku, dari Rabbku, karena ujianku pada saat ini tidak lebih lama daripada nikmat yang Allah berikan kepadaku sebelumnya. Karena nikmat Allah lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub merasakan bagaimana Allah sangat mencintainya. Kita lihat Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Ketika itu Nabi Ayub berkata kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, ya Tuhanku, sungguh Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari yang penyayang. Bahwa Nabi Ayub itu berkata, tidak ada yang Maha menyayangi, tidak ada yang lebih mencintai dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ayub diberikan ujian kesabaran atas ketaatannya, Nabi Ayub tidak meninggalkan Allah. Ujian bertubi-tubi dalam satu waktu yang sama, tapi Nabi Ayub malah meningkatkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keimanan Nabi Ayub? Allah menguji keimanan Nabi Ayub, dan ternyata Nabi Ayub keimanannya, ketaatannya semakin meningkat ketika Allah berikan ujian. Kemudian pada ayat selanjutnya, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya dengan jumlah yang dilipat gandakan jumlah mereka, sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Di sini Allah memberikan kabar gembira, Allah memberikan balasan atas kesabaran dan ketaatan yang Nabi Ayub kerjakan selama Allah berikan ujian kepadanya. Bagaimana Allah sangat mencintai hambanya dan membalaskan semua yang tidak kita sangka-sangka atas kesabaran. Tentu ujian yang Allah berikan itu tidak selamanya melekat pada diri kita. Allah hanya menguji bagaimana ketika kita diberikan ujian, diberikan kesedihan, diberikan kesenangan. Apakah kita masih mengingat Allah? Apakah kita masih bersabar? Apakah kita masih bersyukur? Dan tingkat kesabaran seseorang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada orang yang diuji kemudian ia mengeluh. Itu yang tingkatan pertama. Diuji tapi dia mengeluh kepada Allah. Kemudian ada orang yang diuji kemudian ia bersabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas kepada Allah, ridho apa yang Allah berikan kepadanya. Ia percaya bahwa Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Kemudian yang terakhir ada tingkatan yang paling tinggi, yaitu ketika diuji kemudian ia bersyukur. Ia bersyukur kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Ketika diberikan misalnya kebakaran rumahnya, itu merupakan ujian, tapi ia bersyukur, alhamdulillah. Mungkin dengan kebakaran ini ia bisa mengambil hikmahnya. Mungkin dengan kebakaran rumahnya Allah bersihkan hartanya dari harta-harta yang haram, dari harta-harta yang tidak Allah ridhai. Itulah tingkatan kesabaran yang dimiliki manusia. Ada kesabaran yang paling tinggi, yaitu ketika Allah uji ia malah bersyukur. Masya Allah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur ketika Allah berikan ujian. Dan adapun episode kehidupan kita tentu saja berbeda-beda dengan orang lain. Jangan pernah iri terhadap episode kehidupan orang lain. Kenapa? Karena kita selalu melihat ke bawah untuk bisa bersyukur, untuk bisa selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan iri terhadap apa yang tidak kita miliki. Kita harus melihat ke atas terhadap ketaatan
seseorang, agar kita terus meningkatkan dan berlomba-lomba untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini merupakan ujian. Hidup adalah ujian. Ketika kita masih bernafas, kita masih diberikan kehidupan, maka ujian itu tidak akan pernah selesai. Karena dunia adalah tempatnya ujian, dan tempat istirahat yang terbaik, yang paling baik adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar dan ikhlas dan bisa bersyukur. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf, dan atas segala kesalahan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.